Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kajian kita yang ke-29 masih bagaimana kita memotivasi diri kita, bukan memotivasi orang lain. Motivasi diri kita, bukan memotivasi orang lain. Kajian yang kemarin, cara memotivasi diri kita nomor 1 adalah Nami nafsak daiman. Nami nafsak daiman, selalu mengembangkan diri Anda. Di bidang apapun Anda di situ harus mengembangkan diri Anda, entah melalui belajar, kursus atau apapun. Nomor 2, do'ahdafan mathiratan, tetapkan tujuan yang menarik. Itu nomor 2. Tujuan yang menarik akan bisa menghidupkan motivasi kita setiap detiknya. Contohnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih termotivasi untuk bisa menguasai Konstantinopel semenjak umur 6 tahun. Umur 6 tahun dia mendengarkan, pokoknya kalau bisa menguasai Konstantinopel balasannya adalah sorga. Dia mendengarkan itu. Maka ketika umur 12 tahun dia sudah memilih kudanya untuk siap-siap nanti menguasai Konstantinopel. Nah, baru umur 22 tahun, karena awwaluma fa'alahu huwa tajhizul iddati wal juyushi. Itu umur 22 tahun adalah umur yang pertama. Hal yang ia lakukan adalah menyiapkan perlengkapan dan pasukan. Menyiapkan perlengkapan dan pasukan maksudnya ia umur 22 tahun. Maka ungzur kaifa hifzul hadafi
hadza tifla as-saghira. Ungdur, lihatlah kaifa, bagaimana hifzul hadafi, memotivasi tujuan hadza tifla as-saghira, pada anak kecil ini, yaitu Muhammad Al-Fatih. Wa as'ala fihil hamasah, wa as'ala fihil hamasah, dan memotivasi, menyalakan, wa as'ala, dan menyalakan, fihi, di dalam hadza tifl, al-hamasata, akan semangat, hatta wasola ila ghayatihi, sehingga sampai pada tujuannya, Ungdur kaifa hifzul hadafi hadza tifla as-saghira, lihat bagaimana tujuan memotivasi anak kecil ini. Jadi sebuah tujuan bisa memotivasi anak kecil umur 6 tahun. Wa as'ala fihil hamasah, dan memotivasi atau menyalakan semangatnya, hatta wasala ila ghayatihi, hingga sampai pada tujuannya. Jadi tujuan itu kata-katanya bisa membuat semangat yang menyala-nyala. Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu di Turki. Fawujudu hadfin kabirin au mathirin kafilun bigharsil hamasati wa tahfizi fi nafsika. Fawujudu hadfin kabirin au mathirin, adanya tujuan yang besar atau yang menggairahkan, kafilun bigharsil hamasati wa tahfizi fi nafsika, sudah cukup untuk menjaga antusiasme dan motivasi diri Anda. Jadi fawujudu hadfin, bermula adanya tujuan kabirin yang besar, au mathirin, atau tujuan yang menggairahkan, itu kafilun, bisa untuk itu kafilun, bisa untuk menjaga bigharsil hamasati, untuk menanamkan semangat wa tahfizi, dan memotivasi fi nafsika, pada diri Anda. Jadi Anda menentukan tujuan yang bagus, yang tepat, yang besar, yang menggairahkan. Tujuan itulah sesungguhnya yang bisa memotivasi
Anda. Seperti Muhammad Al-Fatih, dia mendengarkan cerita hadis Rasulullah. Siapa yang bisa menaklukkan itu, maka masuk surga. Tujuan yang besar masuk surga itu, dia bisa semangat, umur 12 tahun sudah milik kudanya, umur 22 tahun bisa menguasainya. Itu karena adanya ahdaf mathirah, tujuan yang menarik, tujuan yang besar yang menarik. Itu nomor 2. Nomor 3, istarikh qalilan. Nomor 3, santai sejenak. Santai sedikit, santai sejenak. Kenapa suruh santai sedikit, santai sejenak? Orang kalau gerabak gerubuk ya nggak bisa jadi, malah nggak bisa tertata dengan baik. Santai sejenak. La'alahu minal mustaghribi an utalibaka bil istirkhai kai tazid hamasatuka. Mungkin mengejutkan bahwa saya penulis meminta Anda rileks, santai, rileks, agar antusias Anda meningkat. Jadi rileks itu bisa untuk meningkatkan antusiasme. Rileks, santai pikirannya, jangan takut, jangan gerubak-gerubuk, itu akan terus memompa semangat. Tapi kalau Anda sudah pikirannya sembarangan, tergesa-gesa, ketakutan atau apa, tidak rileks, itu nanti bisa membunuh kepentingan Anda sendiri. Lalahu, mungkin saja rileks, minal mustaghribi, dari hal yang mengejutkan, an utalibaka, untuk saya meminta pada Anda bil istirkhai, dengan melakukan relaksasi, rileks atau santai. Tujuannya kaetazid, agar supaya tambah apa hamasatuka, semangat Anda. Apa hamasatuka, semangat Anda. Kalau kondisi yang sedang tidak enak, kondisi mungkin Anda lagi mempunyai problem lainnya, cara berpikir lagi digenjot, diprovokasi, bahkan di demo kalau tokoh politik oleh orang lain, intinya harus rileks. Rileks aja, santai aja, baru diputuskan, jangan tergesa-gesa. Wada'ni aziduka bi annahu yajibu antakuna ladaika hiwayatan khasatan tumarisuha bainal hin wal akhar. Kata penulis kitab ini, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda harus mempunyai hobi khusus yang Anda praktekkan atau menjaganya dari waktu ke waktu. Jadi kalau bisa
hal-hal yang dikerjakan itu memang suatu hobi yang menyenangkan gitu. Dakni wa dakni, dan izinkan saya iku aziduka, aku menambahkan padamu, bi annahu, sesungguhnya sesuatu wajib antakunan hendaknya ada ladaika pada diri Anda, itu hiwayatan, mempunyai hobi hiwayah, khosotan tertentu khusus, tumarisuha yang Anda praktekkan pada hiwayah, bainal hin wal akhar, antara dari waktu ke waktu, bainal hin wal akhar, dari waktu ke waktu atau antara waktu ke waktu yang Anda praktekkan. Kalau Anda melakukannya karena sebuah hiwayah khosoh, maka Anda tidak akan merasa cepat capek untuk melakukan apa-apa. Usahanya Anda akan tidak merasa cepat capek kalau yang dilakukan oleh Anda itu merupakan hiwayatan khosotan, merupakan hobi. Hobi itu senang. Kalau Anda hobinya adalah mancing, itu walaupun ombak gede kayak apa nggak takut orang hobi. Itu ombaknya gede nggak takut, wong sudah hobi. Coba kalau nggak hobi, wah ya takut lah. Begitu pula lainnya, kalau Anda melakukan itu bukan karena hobi, bukan karena senang, ada takutnya, maka coba pikirkan diri Anda hobi yang sesungguhnya. Anda ingin jadi apa, tapi hobi itu pas dengan hobinya gitu. Jadi nggak tabrakan di pikiran, nggak tabrakan. Nanti kalau tidak, yang ada adalah tabrakan di pikiran. Nah kalau pas inginnya jadi apa, di situ hobinya. Ah itu ada masalah apa saja menghadapinya tenang, wong hobi itu. Al-hayatul lati yulakhisuha sahibuha fil amali faqat. Innaha lahayatun innaha lahayatu su'batin kaibatin, bahwa kehidupan yang dirangkum oleh pemiliknya hanya di tempat kerja, hanya di tempat kerja. Nah, ini adalah kehidupan yang sulit dan menyedihkan kalau hanya dirangkum di tempat kerja. Al-hayatu bermula kehidupan alatiyulahisuha, kehidupan yang dirangkum, yulahisuha yang merangkum pada al-hayat, siapa sahibuha, orang yang mempunyai kehidupan, fil amali faqat, dalam pekerjaan saja. Inna sesungguhnya kehidupan itulah hayatu do'i su'batin, adalah kehidupan yang sulit, kehidupan yang sulit, kaibatin yang menyedihkan, sulit dan menyedihkan. Kalau
kehidupan Anda itu bukan karena hiwayah khosoh, bukan karena seneng, bukan karena hobi, itu menjadi al-hayatul lati yulakhisuha sahibuha fil amali faqat. Itu menjadi kehidupan yang dirangkum oleh pemiliknya hanya di tempat kerja saja. Kehidupan di tempat kerja saja di situ. Ketika keluar Anda sudah nggak senang, tidak menarik. Al-hayah allati yulakhisuha sahibuha fil amal faqat. Inna al-hayatu su'batin ka'ibatin. Itu kalau hidupnya kayak gitu, itu kehidupan yang sulit, nggak enak itu. Karena apa? Otaknya nggak cocok sama yang dikerjakan, hanya terpaksa nggak punya duit aja. Itu. Anda kerja di mana, Anda nggak cocok sesungguhnya. Anda bukan seorang sopir, suruh kerja, bukan passionnya di sopir, kerja jadi sopir, ya nggak cocok. Itu. Yajibu alla tangsa haqqa nafsik. Anda tidak boleh melupakan hak diri Anda sendiri. Kalau nggak seneng ya sudah, jangan. Itu. Yajibu wajib alla tangsa untuk tidak lupa haqqa nafsik akan hak diri Anda sendiri. Wa turiha aqluka wa dhihnuka, dan menjenuhkan akal Anda dan pikiran Anda. Wa turiha, dan menjenuhkan atau dijenuhkan apa aqluka, akal Anda, wa dhihnuka, dan hati Anda udah jenuh. Fabihadza ta'idu lidhihnika nasyatuhu wa hayawiyatuhu. Ini dapat mengembalikan pikiran Anda aktif dan lincah. Fabihadza, maka dengan ini ta'idu bisa Anda mengembalikan lidhihnika pada hati Anda, mengembalikan pada pikiran Anda, mengembalikan ta'idu lidhinika nasya to ta'idu, mengembalikan siapa Anda lidhinika pada pikiran Anda, nasya tota nasya tohu, akan terengginasnya itu bisa kembali. Jadi bisa kembali terengginasnya, aktifnya, wahayawiyatuhu, dan lincahnya hidupnya, wataj'aluhu muttahafizan, dan menjadikan siapa Anda pada akal atau pikiran Anda itu muttahafizan, termotivasi, libadlil mazidi minal juhdi, untuk berusaha lebih, libadril mazidi, lebih, minal judi, dari usaha, wal amali, dan kerja, bikafaatin afdolin, dengan lebih efisien, dengan lebih efisien. Kalau Anda kerja di satu tempat,
Anda ternyata itu senang dengan kerjaan itu akan termotivasi yang terus konstan, terus berjalan motivasinya. Tapi kalau Anda sudah benci sama kerjaannya, tapi Anda masih tetap di situ, Anda tidak akan dapat nilai yang tinggi dalam kerjanya. Dan nanti kalau nilai tinggi, tidak dapat nilai tinggi, motivasi Anda rendah, nanti kinerja Anda juga akan rendah. Hasilnya akan rendah. Itu. Maka hendaknya wataj'alu mutahaffizan libadlil maziti minat juhdi. Hendaknya Anda menjadikan motivasi untuk berusaha lebih. Wal amal bi kafa'ah afdol, dan kerja dengan lebih efisien. Kerja Anda lebih efisien kalau Anda itu memang senang di situ. Nah, itu nomor 3. Agar kita bisa motivasi diri kita, itu kalau kita santai, istarih qalilan, santai atau rileks, pikirannya jangan gemrungsung. Nomor 4, agar diri kita bisa termotivasi, itu multaqal abaqirah, multaqa al-abaqirah, pertemuan jenius atau forum jenius, sebut aja forum jenius, multaqa al-abaqirah. Jadi ada meeting orang-orang yang dianggap khusus saja, jangan semua diajak meeting semua. Itu namanya multaqa al-abaqirah istilahnya. Jadi kalau Anda ketua umum, punya ketua-ketua 13 dan sekjennya, tidak harus 13, sekjen dan wakil sekjennya 13 diundang semua. Tidak harus begitu, tapi harus ada mana dipilih orang yang cocok Anda, yang orang-orang itu orang hebat, diajak mikir. Tidak semua 13 semua bendaharanya gitu. Nah, itu namanya multaqal abaqirah, pertemuan orang-orang hebat, orang-orang jenius di organisasi Anda. Fikratun tobaqatuha walaha makna nata ijra'i'ah. Ide tobaqatuha yang saya terapkan, kata pengarang penulis kitab ini, ide yang saya terapkan, walaha ma'i nataijun ra'i'atun, dan hasilnya, walaha dan bagi multaqal abaqirah, ma'i padaku penulis ini, nataijun, wala dan itu bagi multaqa abaqirah ma'i padaku, nataijun ra'iatun, bermula hasil yang luar biasa. Jadi ketika kumpul-kumpul dengan orang top, tidak semua itu bisa menelurkan ide-ide besar, ide-ide yang luar biasa. Wa mufaduha anni kuntu altaki bimajmu'atim minal mudarai al-mutamayyizina bisyaklin dauriyin. Wa mufaduha maksudnya, artinya
Ani kuntu altaqa bimajmu'atin minal mudara'il mutamayyizina bisyaklin tauriyin. Saya bisa bertemu dengan sekelompok manajer terkemuka secara berkala. Altaki saya bisa bertemu bimajmu'atin dengan sekelompok minal mudara'i dari manajer-manajer al-mutamayyizina yang terkemuka, yang hebat-hebat, bisyaklin tauriyin, dengan atau secara berkala. Jadi ketemu dengan orang-orang hebat di bawah Anda secara berkala. Natanaqasu fi ahwalil amali, yang mendiskusikan kondisi kerja. Natanaqasu, yang mendiskusikan siapa kita, fi ahwalil amali, mendiskusikan dalam kondisi kerja. Wal muskilatil lati tuwajihuna, dan problem-problem atau masalah yang kita hadapi. Tsumma narkazu ad-daw'a fi kulli jalsatin ala muskilatin wahidatin wa naqtuluha bahsan wa tafkiron. Bahsan wa tafkiron. Kemudian kami memusatkan cahaya. Setelah kumpul banyak orang bisa, tapi orang-orang khusus itu bisa menemukan cahaya. Kemudian kami memusatkan cahaya di setiap sesi pada satu masalah. Dan kami bisa menguasainya dalam pembahasan dan pikiran. Tsumma narkazu, kemudian kita fokus ad-daw'a akan satu cahaya, satu satu ide yang cemerlang, fi kulli jalsatin, pada tiap-tiap satu meeting, ala muskilatin wahidatin, pada problem atau masalah yang satu, wa naqtuluha, dan membunuhnya pada muskilat atau menguasainya pada muskilat, bahtan wa tafkiron, akan pembahasan, dalam pembahasan, wa tafkiron, dan pikiran. Hadza min sya'ni ayaftaha ufuqona wa yulhimana bil adidi minal afkaril mulhamah. Minal afkari al-mulhamah. Ini akan membuka wawasan kami dan hadza min sya'ni ayaftaha ufuqona wa yulhimana bil adidi minal afkari al mulhamah. Ini akan membuka wawasan kami dan menginspirasi kami dengan banyak ide yang bisa menginspirasi. Hadza, bermula hal ini, duduk jalsah dengan mudara al-mutamayyizin, min sya'ni, itu ayaftaha, bisa membuka ufuqona, akan pandangan kita, wa yulhimana, dan bisa menginspirasi,
menginspirasi pada kita bila aditi minal afkar, dari banyak ide-ide al-mulhamah yang bisa menginspirasi. Jadi kalau duduk dengan orang pintar-pintar itu bisa menemukan inspirasi-inspirasi khusus. Kalau dengan orang pintar, maka kalau Anda punya bawahan 13, 9 direkturnya misalnya, lihat yang paling jenius mana, bagus-bagus. Kadang-kadang mereka diajak duduk bersama orang yang hebat di antara ketua-ketua atau wakil sekjen untuk apa? Multaqal abaqirah. Multaqal abaqirah, pertemuan orang hebat di situ, gitu. Fahawil anta aidon qaril habib anta fa'ala hadzal amr. Kata pengarang kitab ini, coba Anda juga, wahai pembaca yang budiman, untuk melakukan hal ini. Anda, kita yang sekarang lagi baca, coba. Kalau kita punya anak buah, mana yang bagus untuk ngobrol-ngobrol, nanti akan ketemu ide. Begitu. Fahawil, cobalah Anda itu begitu pula qaril habib, wahai pembaca yang budiman, antaf'ala, untuk melakukan hadzal amra, akan hal ini. Walakin intabih ayakuna a'da'un multaqaka min ashabit tafkiril ijabi wan nabihinal adhkiyai wa la yakunu munafisina laka hatta la yakuna hunaka naun minal hasasiyati awit tahafudhi. Nah, ini diingatkan, kita harus ada waktu untuk meeting dengan orang hebat di antara organisasi kita. Walakin, tetapi, nah ini, intabi, hati-hatilah, tetapi hati-hatilah, ayyakuna a'dha multaqaka min ashabit tafkiril ijabi. Hati-hatilah, sebaiknya anggota rapat Anda dari orang-orang yang mempunyai pikiran positif. Jadi ketika rapat orang hebat yang dipilih oleh Anda, itu pilih orang yang punya pikiran positif terhadap company Anda dan terhadap Anda. Ingat, intabih, ingat. Ayakuna, hendaknya ada apa? A'dha multaqaka, anggota meeting Anda, min ashabit tafkiril ijabi, dari orang yang mempunyai pikiran positif, wanabihina, dan orang yang berhati-hati, waspada al-adhkiyai, yang cerdas-cerdas, orang yang waspada dan cerdas dan tapi tidak negatif terhadap Anda juga. Wa alla yakunu munafisina laka. Nah ini penting ini. Wa alla yakunu munafisina laka. Dan mereka bukan pesaing Anda. Orang hebat tapi pesaing Anda, ya Anda akan dibawa ke tempat yang bisa meruntuhkan Anda. Wa alla yakunu, dan hendaknya tidak ada siapa mereka majmu'ah minal mudara al mutamayyizin, yang melakukan jalsah. Itu munafisina, menjadi pesaing laka bagi Anda. Hatta layakuna, sehingga tidak ada hunaka di sana apa naun, suatu jenis minal hasasiyati, dari kepekaan, awit tahafudhi, atau reservasi. Sehingga kalau anggota rapat yang
khusus tadi bukan tidak ada orang yang sebagai pesaing Anda, maka di sana nanti layakun hatta layakuna hunaka naun minal hasasiyah awit tahafudhi. Itu sehingga tidak ada di sana suatu jenis kepekaan atau reservasi karena orang itu pesaing Anda. Itu nomor 4. Untuk selalu memotivasi diri harus bisa rileks. Nomor 3 rileks. Nomor 4, untuk bisa memotivasi diri harus mampu multaqa al-abaqirah, untuk melaksanakan pertemuan orang-orang terpandai yang bukan pesaing Anda. Nomor 5, untuk Anda tetap bisa termotivasi adalah daftarul injazat. Harus punya buku catatan prestasi atau disebut achievement book. Catatan prestasi itu penting untuk diri kita bisa bersyukur. Prestasi kita tulisin. Oh, ini udah sukses, ini sukses, ini sukses, ini sukses, ini sukses. Harus ada catatannya. Karena kalau tidak dicatat nanti tidak ada rasa kegembiraan atau bahkan tidak ada rasa bersyukur. Berterima kasih pada Allah nggak ada. Nah, adanya rasa bersyukur karena ada namanya daftarul injazat, buku achievement book, catatan prestasi. Harus ditulis itu catatan prestasinya. Nah, kalau tidak ada catatannya kurang susah untuk bersyukur. Syukur pada apa? Katanya biasa aja. Kalau ada catatan suksesnya jadi bersyukur. Kalau udah bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidan. Kalau kita mau bersyukur maka akan ditambah. Lah biar bertambah harus ditulis biar bisa bersyukur. Daftarul injazat, achievement book. Liyakuna laka daftaron taktubu fihi injazatika. Sebaiknya Anda punya buku catatan untuk menulis prestasi Anda. Liyakun sebaiknya laka bagi Anda, sebaiknya daftaron mempunyai buku taktubu yang Anda menulis di dalam buku, di dalam daftar menulis injazatika akan kesuksesan atau keberhasilan prestasi Anda. Wa mastatata antun jizahu binajahin in hadzal daftar qadirun ala syahdin himmatika fil awqati as-su'bati. Ini buku catatan ini mampu mengasah motivasi Anda di masa-masa sulit. Wa mastata'ta antun jizau binajahin, dan apa yang Anda telah berhasil Anda capai dengan sukses itu ditulis. Wama, dan bermula hal-hal istatota yang mampu siapa Anda antun jizahu binajahin untuk mencapainya dengan sukses, tulis di buku. Inna hadza daftar, sesungguhnya buku ini itu qadirun, mampu apa buku ini, ala syahdin himmatika, catatan buku ini mampu untuk mengasah motivasi Anda fil awqatis subati, pada masa-masa sulit. Kalau Anda lagi pada masa-masa sulit, Anda buka itu catatannya, Anda akan langsung bisa mengatakan alhamdulillah, 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 syukur, syukur, syukur. Ditambah deh rezekinya. Kata Allah begitu.
Wa tadhkiruka daiman annaka najahta min qabl, dan selalu mengingatkan Anda bahwa Anda pernah sukses sebelumnya. Buku itu akan bicara begitu. Wa tadhkiruka, dan mengingatkan apa buku padamu, daiman selama-lamanya, annaka sesungguhnya Anda itu najahta pernah sukses, siapa Anda min qabl dari sebelumnya. Kalau Anda lagi sukses, Anda bisa ngelihat, nih dulu bisa sukses, kenapa sekarang kok turun? Nah. Wa qadirun 'alan najahi wa tamyizi wa ta'alluqi maratan tsaniyatan wa tsalitsatan, dan sedang mampu-mampunya untuk sukses dan unggul dan bersinar lagi dan terus dan terus. Wa qadirun, dan mampu, buku itu bisa mampu untuk memotivasi 'alan najahi atas kesuksesan, wa tamyizi mampu untuk unggul, wa tamyizi wa ta'alluqi maratan tsaniyatan, dan bersinar maratan tsaniyatan, bersinar lagi, wa tsalitsatan, dan lagi. Jadi Anda tulisi kesuksesan Anda, tulisi agar bisa bersyukur. Itulah kajian kita yang ke-29, masih bagaimana memotivasi diri kita sendiri. Nomor 1, agar diri kita selalu termotivasi, harus mengembangkan diri setiap saat, belajar, tanya, diskusi, training, ikut sertifikasi. Nomor 2, ahdaf mathirah, tetapkan tujuan yang menarik. Tujuan yang menarik bisa membuat Anda semangat terus. Tujuannya menarik, jangan ditulis tidak menarik. Ditulis yang menakutkan, ya Anda malah takut dah, nggak bisa ngapa-ngapa. Nomor 3, istarih qalilan, rilek. Kalau ada masalah apa saja, rilek. Nomor 4, multaqal abaqirah, pertemuan orang-orang jenius di tim Anda. Tim Anda yang jenius diajak agar mempunyai ide-ide segar dan baru. Tapi yang penting jangan orang-orang jenius tapi ternyata pesaing Anda. Yang kelima, daftarul injazat, menulis buku catatan. Anda punya buku catatan kesuksesan Anda. Masa Anda nggak pernah sukses sih hidup? Sesuatu yang dicapai Anda sukses, tulis. Sesuatu yang tercapai, tulis. Kalau hidup nggak punya kesuksesan, ya buat apa? Pasti Anda. Nah makanya kalau sukses tulis. Nanti kalau lagi susah Anda ingat itu, terus kemudian Anda ingat la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, Allah akan menambah. Oh, semangat lagi, bersyukur lagi. Jadi menulis kesuksesan agar bersyukur. Bersyukur untuk ditambah semuanya. Itulah kajian hari ini yang ke-29. Insya Allah kita teruskan. Kajian yang ke-30 esok akan membahas tentang kuwatut taghyir, the power of change. Kuwatut taghyir, the power of change, yaitu kekuatan perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.